Terima kasih pemirsa Sultan TV, tentunya Anda masih bersama kami dalam Bijak hari ini. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah melempar pertanyaan, sudahkah kemudian Indonesia berdaulat pangan? Kalau misalnya yang dielu-elukan adalah komoditas beras, nyatanya betul tidak sih beras yang diproduksi di Indonesia juga ini bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri? Terima kasih pemirsa, dan kita juga masih ditemani oleh Prof. David Hermawan. Tadi juga kita akan singgung soal krisis ya Prof ya. Ini yang disebabkan oleh COVID-19 yang melanda dunia, kemudian juga konflik Rusia-Ukraina yang sampai saat ini belum berakhir. Namun pemirsa dan juga masyarakat juga perlu diinformasikan juga Prof, sebetulnya yang disebut dengan krisis ini yang seperti apa? Krisis itu kan kondisi perekonomian di suatu negara memburuk dan ditandakan dengan turunnya PDB 2 kuartal berturut-turut. Nah, krisis ini disebabkan oleh apa dan akan menyebabkan apa? Ya. Tadi kan ada tertahannya food dan energi kan. Nah, biasanya ini dari ini kan tersebabkan oleh tadi seperti perang. Kenapa Ukraina sama Rusia itu menyebabkan krisis? Karena tadi itu dia tidak bisa lagi mengekspor bahan pokok utamanya, pangannya, terutama gandum ya. Gandum ke Eropa dan ke seluruh dunia. Kita tahu bahwa Ukraina itu sama Rusia 2 produsen gandum, walaupun bukan paling besar, tetapi karena penduduknya kecil dia masih bisa ekspor. Sebetulnya kan yang paling besar kan adalah Cina, tetapi Cina kan penduduknya banyak, tapi yang bisa diekspor menjadi sedikit. Nah, karena ini tertahannya ekspor, apalagi untuk di 90% tertahan di pelabuhan laut hitam, sehingga kita tidak bisa mendapatkan ekspor bahan pangan, terutama Eropa. Sekalipun Eropa banyak duit, kalau nggak ada bahan pangan kan terbatas, kan menjadi tidak terpenuhi dan akhirnya menjadi mahal. Nah, mahal dari bahan pangan itulah yang menyebabkan menjadi inflasi. Inflasi ya. Siap. Kalau inflasi, pemerintah pasti akan meningkatkan 2 hal, kebijakan fiskal dan moneter. Biasanya menaikkan pajak atau suku bunga dinaikkan. Nah, ini tentunya kalau berlanjut kan berbahaya. Nah, kondisi Indonesia seperti apa? Ya. Apakah cukup dengan beras? Tidak, karena Indonesia ini hari ini importir terbesar di dunia untuk gandum. Importir terbesar di dunia, 12 juta ton. Wow. Apa saja penggunanya Prof di Indonesia? Gandum. Anak-anak sekarang, nah ini lifestyle di milenial ya. Milenial itu lifestyle-nya kan berubah dari makan karbonnya nasi menjadi ke ramen, spaghetti, pizza, roti. Kan itu persoalannya. Nah, celakanya gandum ini tidak bisa ditanam di Indonesia. Ada yang menyalahartikan sekarang di NTT kemarin Pak Presiden meresmikan sorghum berbeda, wheat sama sorghum berbeda. Kalau sorghum untuk pakan ternak, kalau ini untuk pakan manusia. Jadi dalam 2 krisis ini 2 pangan, ada 4 yang dikhawatirkan kan. Pertama kan kalau di Indonesia pasti beras karena kan karbo. Tapi dunia pakan pokok itu pertama gandum, yang kedua jagung, ketiga kedelai, keempat baru beras. Di samping bahan pokok 9 yang lain seperti minyak, ya, ikan, daging. Mungkin ini nanti akan sulit laporan ini tahun 2020 ekonomi prospek. Nanti yang akan kesulitan adalah 2 komoditas ini. Di samping perang ini kan ada ceng tadi. Kita hari ini harga-harga pertanian sudah naik 18,5% dunia ya. Pupuk sudah naik 70%. Nanti kita akan kesulitan gandum sama jagung. Pertanyaan, jagung buat apa ya? Pakan ternak? Iya. Kalau Mbak ini sekarang ini hanya 2 yang dimakan oleh, apalagi lifestyle sekarang berubah ya. Kalau kita melihara ayam pedaging, kalau kita makan 1 kilo ayam itu 7 on. Bahannya dari jagung. Ayam petelur 50% bahan pakannya itu dari sapi,
Wagyu, Hanu itu 30%-nya jagung. Kalau babi lebih besar lagi 70%-nya. Padahal di dunia ini kan makan babi banyak. Daging, kalau kita makan salmon yang dibudidayakan makan jagung sama terigu. Jadi 70% jagung itu. Nah, itu untuk industri. Yang 30%-nya untuk maizena, untuk minyak, untuk gula derivatnya tinggi. Nah, momentum ini harus dijadikan krisis ini dijadikan momentum. Ya. Karena jagung itu yang paling cocok di Indonesia dan kita punya tanah yang luas. Cuman persoalannya harus bagaimana nanamnya supaya cost-nya rendah, produktivitasnya tinggi. Ya, karena harga pupuk pun ikut naik. Betul. Ya. Baik. Nah, Prof, bicara soal lifestyle juga, harusnya kemudian ini sebetulnya sih sudah lama digembar-gemborkan. Petani milenial, petani yang muda, petani pemuda. Nah, ini seperti apa harusnya peranannya, Dok? Ya, jadi harus tahu ya bahwa kepemilikan lahan di Indonesia hari ini itu per kapita hanya 0,5 lahan pertanian hektar. Average ya. Kemudian petani usianya di bawah 25 tinggal 3%. Wow. Jadi keberlanjutan pertanian di Indonesia, agriculture itu karena tidak menarik. Tidak menarik, dianggap bahwa kita produksi pertanian itu pasti rugi. Nah, di negara lain ini berbeda dengan negara kita, ada namanya program Young Farmer. Young Farmer, oke. Young Farmer itu bukan hanya sekedar usianya 25 tahun, tetapi orang yang usia muda tetapi dia ingin berbisnis di bidang agriculture dengan kemampuan IoT tinggi, memadukan yang milenial ini kan melek terhadap teknologi. Betul kan? Jadi bukan hanya sekedar usia, tetapi dia yang melek akan teknologi, terutama digital, IoT. Jadi Internet of Things, karena sekarang itu ketika suhu naik, kemudian bahan baku naik, ya, kemudian cost production tinggi, bagaimana produksinya harus tinggi dan kualitasnya bagus, jadi harus pakai teknologi. Teknologi yang hari ini adalah IoT, mekanisasi. Siapa yang bisa mengoperasikan? Harusnya milenial. Nah, itu kan orang tua nggak mungkin. Kemarin saya lihat, mungkin nanti ada ilustrasi ya, seperti apa itu untuk mengendalikan traktor aja sudah digital. Harus pakai, sudah identifikasi lahan itu, baik itu untuk kesuburan maupun nanti tanaman itu sudah pakai drone. Artificial intelligence itu yang melek itu. Kemarin juga saya ketemu Pak Menteri sebelum ke Korea ya. Aku punya 7 juta orang milenial, saya bilang pikir di mana, sehingga kalau kami kemarin ke Korea itu, anak-anak yang petani itu mobilnya aja kan Audi untuk ke sawah. Mereka lebih bergengsi, high position ya. Nah, sementara kita ini, kenapa? Karena marginnya tinggi. Nah, dan peranan pemerintah tinggi. Saya sama sedikit. Apa bedanya? Saya contoh misalkan di Korea. Kalau Anda ini milenial, kemudian digitalisasi punya FS-nya bagus, untuk misalkan peternakan lah ya. Saya untuk mengadakan daging. Anda startup milenial. Pemerintah pertama itu ngasih Anda itu 750.000 US dollar. 10,5 miliar. Itulah yang dicetak dimaksud dengan Young Farmer itu. Bukan disuruh jalan sendiri, petani, ada marketplace sedikit, bilang petani milenial. The farmer ya. Jadi petani itu farmer ya. Ya, farmer. Siap, mudah sedikit ya sudah disebutnya petani milenial ya, Prof ya. Pak Prof David, terima kasih banyak sudah bersama kita. Mestinya kan ada banyak hal yang harus kita diskusikan lagi ya, tapi karena waktunya pendek ya. Betul. Semoga nanti kita bisa sambung lagi ya terkait dengan kedua ya. Di set kedua untuk isu-isu ketahanan pangan, food security, kedaulatan pangan yang kemudian ini menjadi pertanyaan ya. Prof, silakan sebagai closing statement kita di pagi hari ini, silakan. Pemirsa yang di rumah, kita harus sedia payung sebelum hujan ya. Tetap kita ini waspada ya, tidak boleh pesimis tapi harus optimis, karena kita punya lahan yang besar, yang luas ya, terutama di Kalimantan, Sumatera, di mana itu di Sulawesi dan Papua. Tetapi ke depan kita harus punya
teknologi ya. Jadi integrasi. Bisa bayangkan ya, sisa sudah langka, kalau beras besok langka, hari ini para warteg menjerit bahwa harga beras yang tidak enak pun sudah mahal ya, di atas 10.000. Saya baru dari Vietnam, Mbak. Ya. Yang paling enak di Indonesia cuma 5.000. Paling enak di Indonesia, oke. 5.000 per kilo ya. Artinya mereka bisa menjual murah, jadi advantage kompetitifnya tinggi karena tadi itu marginnya tinggi, cost productionnya rendah, high production. Nah, untuk bagaimana itu supaya nanti ini costnya rendah tetapi produktivitasnya tinggi, nanti kita bahas di season kedua ya. Oke, baik. Bersambung, ceritanya cerita gitu. Bersambung ya. Ya, karena waktunya pendek ya. Ya, baik. Terima kasih lagi Prof. David Hermawan sudah bersama kita di pagi hari ini pemirsa ya. Nanti kita akan sambung lagi tentunya dengan pembahasan yang lebih detail dan juga seperti apa nih solusi yang kemudian nanti bisa kita lakukan untuk kemudian tadi sedia payung sebelum hujan untuk menghadapi resesi dan juga krisis global yang juga pasti menimpa Indonesia pasti ya. Pasti, dan itu nanti menjadi peluang apabila Indonesia bisa memanfaatkan momentum itu karena kita punya lahan yang luas. Itu justru menjadi lumbung pangan untuk dunia. Baik. Tapi bukan berarti mengasih ya, mendikte itu bisa. Ya, baik. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan hadir kembali dalam talk show Bincang hari ini tentunya dengan tema-tema pembahasan menarik lainnya. Akhir kata saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.